Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk jadi bangsa merdeka, kita harus kuat. Untuk kita kuat, kita harus punya pemerintah yang bersih. Kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Saya ingin dalam waktu yang secepat-cepatnya membentuk 3 juta hektar minimal lumbung pangan. Dengan bantuan TNI, Polri, dengan anak-anak muda, kita akan buktikan bahwa bangsa di Indonesia ini punya harga diri, mampu memberi makan kepada rakyatnya, berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak tergantung bangsa lain, tidak akan tunduk kepada bangsa lain. Kami paham, kami Selamat siang pemirsa, sejumlah pencapaian diraih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pemerintahannya. Namun masyarakat tetap menyoroti kinerja jajaran kabinetnya. Presiden Prabowo pun tegaskan akan evaluasi kabinetnya setiap 6 bulan sekali. Selain informasi tadi, kami juga hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya pemirsa, dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Prabowo menyinggung soal masalah tenaga kerja. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menertibkan izin tenaga kerja. Maraknya pekerja asal Indonesia yang memasuki Malaysia menjadi sorotan pemerintah. Bahkan tak jarang memicu kontroversi. Terbaru saat ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi pemerintah Malaysia. Mereka mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama berada di dalam penjara Malaysia. Permasalahan ini dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim. Keduanya pun sepakat untuk menertibkan pekerja migran dari kedua negara. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Pemerintah pun diharapkan bisa memberikan solusi dan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja asal Indonesia yang mengadu nasib di negara lain, terutama Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini pemerintah Indonesia sudah menemui 4 warga negara Indonesia korban penembakan otoritas Malaysia. Kepada KBRI Kuala Lumpur, korban membantah adanya perlawanan dengan senjata tajam.
Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tete doli ya. Kasus penembakan WNI di perairan Malaysia terus menjadi sorotan. Rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu pun beredar di media sosial. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia menimpa 5 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa ini 1 orang WNI yang meninggal atas nama Basri merupakan warga Riau. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sangat jauh lebih baik. Kementerian Luar Negeri hari ini telah menemui 4 warga negara Indonesia yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia. Kepada pemerintah Indonesia, mereka menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam kepada otoritas maritim Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Salah 1 korban tewas di tempat. 4 korban terluka dibawa ke rumah sakit berbeda, yaitu 1 orang dibawa ke Rumah Sakit Klang dan 3 orang lain dibawa ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Sementara dari hasil investigasi sementara pemerintah Indonesia, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatan Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski masyarakat mayoritas puas, namun sejumlah programnya mendapatkan reaksi negatif. Kira-kira apa saja program-program ini? Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Ke-9 program ini adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, dan swasembada pangan. Warga juga menantikan program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Warga juga mengapresiasi program transisi energi hijau, pemberantasan judi online, dan penurunan harga tiket transportasi publik. Survei ini juga mencatat sejumlah program yang kurang disukai masyarakat. Program-program ini adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pembentukan kabinet jumbo, serta penghapusan utang macet UMKM. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara warga Jakarta memiliki pendapat beragam atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan berikut pendapat serta harapan masyarakat atas 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Menurut saya, so far sih maksudnya
beberapa ada yang udah sesuai sama janji-janjinya ya. Harapannya semoga semua bisa merata, terus perekonomiannya bisa aman, terkendali. Terutama pemberantasan korupsinya sih kayaknya ya. Untuk saat ini sih belum terlalu puas ya, masih cukup karena kan belum lama ya, belum ada setahun juga. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa menjalankan secara semua tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, visi misinya dengan nyata gitu ya, jangan cuma omongan doang tapi bukti. Kalau dibilang puas, enggak. Kalau dibilang nggak puas juga enggak. Soalnya masih kayak 100 hari gitu, jadi belum terlalu berasa gitu sih. Tahu nggak sih programnya apa aja? Kayaknya yang paling aku tahu sih kayaknya makan siang gratis di sekolah ya. Harapannya semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran kedepannya semakin bisa memimpin Indonesia dengan baik, dengan adil, dan semoga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sehingga kemiskinan di Indonesia semakin berkurang. Gue udah ngerasain yang programnya yang PLN itu loh, yang ada cashback 50%. Jadi sejauh ini gue cukup puas. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat siapa saja jajaran kabinet Prabowo Gibran yang mendapatkan rapor hijau dan juga rapor merah dari masyarakat. Jangan kemana-mana.